Haleluya. Terima kasih Bu Elisa dan semua tim kepemimpinan yang telah mengundang saya. Senang sekali ada di Makassar pada hari ini. Luar biasa. Hari ini saya 6 kali dan kemarin dengan para wanita dan juga heroes. Jadi 8 kali pada weekend ini. It's a privilege and honor for me. Kita nggak perlu kenalan lagi karena saya udah pernah ke sini ya tahun lalu. Saya nggak tahu apakah saudara ingat, tapi oke, singkat aja. Nama saya Jusa Kancana. Banyak orang yang salah sebut last name saya, Kencana, bukan Kencana tapi Kancana. Kancana itu karena berasal dari Sekan, ya. Sekan itu tidak populer, tidak banyak. Menurut papi saya, Sekan itu jarang sekali, yang lebih banyak itu setan, saudara. Ya, kalau setan banyak di mana-mana, Tanujaya, Tanu Saputra, ya, oke. Kan jarang. Mungkin saya keturunan Jubilaikan atau Jengiskan, saya nggak tahu, ya. Tapi hari ini saya mengucap syukur Tuhan panggil saya sejak muda, melayani Tuhan. Sekarang saya tidak mengembalakan lagi, keliling saja dan juga hadir di sosial media. Jadi platform saya ada di Instagram dan di TikTok. Ya, saya sebutkan itu sebagai kode keras untuk di-follow gitu maksudnya. Amin, saudara. Eee, Hari ini saya ingin sampaikan satu firman Tuhan dan seperti yang selalu saya lakukan, firman saya sedang untuk menyelidiki firman dan banyak sekali rahasia-rahasia terutama di Perjanjian Lama. Sebab itu tim saya sering memberi judul bongkar, ya. Bongkar ini, bongkar itu. Saya bilang jangan terus-terus bilang kata bongkar, nanti saya dibilang tukang bongkar. Tapi ternyata memang kebenaran itu seperti berlapis-lapis dan kalau kita baca sebuah teks, ada lagi teksnya saja sudah harusnya memberkati kita, tapi di baliknya ada lagi arti yang lebih dalam lagi, begitu kira-kira. Dan hari ini saya ingin cerita kepada saudara sesuatu gambaran, ya, dua sistem yang kontras, yang bertentangan, yang bertabrakan, yang di mana kita di Makassar tidak boleh campur-campur. Kalau campur-campur menjadi tidak indah, yaitu sistem yang lama dan sistem yang baru. Saya akan gambarkan melalui eee, beberapa firman Tuhan, yaitu dari gambaran keimaman. Ada Imam Harun dan keimaman Melkisedek. Di sini kita akan melihat satu adegan sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dia diadili oleh imam besar Kayafas. Kayafas adalah bagian dari keimaman Harun dan Tuhan Yesus adalah Imam Melkisedek. Nah, saudara, dua sistem ini Tuhan presentasikan, tapi kayak nggak ada statement yang jelas ya di sini. Dia maksudnya ini gimana? Saya bacanya di mana? Nah, kita harus mengulik-ngulik, saudara, amin. Saya tahu saudara mungkin datang ke ibadah ingin apa namanya, dikasih step-step yang praktis. Pastor kasih sama kita langkah aja 1, 2, 3 untuk jadi sukses. Nah, gitu kan. Tapi saya percaya sebenarnya, firman Tuhan itu beda dengan motivasi dunia. Ya, saya senang dengan motivator juga. Motivator itu ada tempatnya, ada gunanya. Orang yang tidak termotivasi menjadi termotivasi. Orang yang tadi patah semangat bisa jadi semangat, ya kan? Tapi firman Tuhan cara kerjanya berbeda, saudaraku. Dia menusuk amat dalam ke dalam hati sehingga membongkar gambar tentang Tuhan di dalam benak kita. Nanti responnya itu adalah berupa tindakan, sikap, keputusan kita menjadi buah atau manifestasi dari hidup kita yang didasarkan pada gambar tersebut. Oleh sebab itu the greatest revelation, saya percaya pewahyuan terbesar adalah tentang siapa Tuhan itu di dalam diri kita. Amen. Kalau Saudara percayakan Tuhan kita tidak skizofrenia, berkepribadian ganda, sebentar mengasihi, sebentar marah, sebentar menerima apa adanya, sebentar menghukum. Nah, kita mungkin nggak mau mengakui kita punya pola pikir seperti ini, tapi kadang-kadang perkataan kita mengkhianati kita. Perkataan kita pas keluar dari mulut, kok saya percayanya seperti itu. Banyak orang Kristen masih percaya karma misalnya. Itu semua berakar pada gambar Tuhan yang salah di dalam dirinya. Jadi saya ingin presentasikan pada saudara dua sistem yang berbeda. Sama seperti di dalam segala hal yang lain, misalnya dalam sports, oke, saya harus kasih ilustrasi-ilustrasi sports dalam hal olahraga. Sepak bola berbeda dengan tinju, benar nggak saudara? Aturan mainnya beda, pemainnya beda, ya. Sepak bola ada 11 orang, tinju ya cuma 1 orang. Masa tinju 11 orang? Ringnya penuh, saudara, ya.
Tapi memang mungkin di beberapa tempat ada yang menggabungkan keduanya, saudara. Lagi sepak bola bertanding, terus ada tinju juga, amin. Itu di luar konteks, amin. Sekarang by system, dua-duanya itu berbeda. Nah, baru-baru ini di Jakarta ada olahraga yang populer, padel. Saya nggak tahu di Makassar. Saya dari tadi belum lihat ada lewat lapangan padel dari tadi, tapi nggak tahu, mungkin ada juga. Nah, padel menggabungkan antara tenis dan squash, oke. Nah, dua sistem yang saya akan bagikan kepada saudara, saya berdoa, saya beriman, saudara bisa bawa pulang, masuk ke dalam hatimu, saudara akan ingat waktu yang lama, itu akan mempengaruhi keputusanmu besok pada saat engkau buka toko, pada saat saudara cari klien untuk asuransi, pada saat saudara mendidik anak, pada saat saudara mau invest. Gambar tentang Tuhan di dalam benak kita akan mempengaruhi semua tindakan kita. Saudara mau dengar? Amin? Haleluya. Saya ingin cerita tentang eh, Imam Kayafas, Matius 26 ayat 65. Coba tolong ditampilkan. Tadi pagi salah kutip sedikit, 25, harusnya 65. Oke. Maka imam besar itu mengoyakkan jubahnya dan berkata, dia telah menghujat. Saudara tahu konteksnya, Tuhan Yesus diadili, dibawa ke Sanhedrin, supaya kalau bisa dibuktikan, mereka sudah rencanakan melalui pasal penistaan agama, dinyatakan bersalah, maka Sanhedrin akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada otoritas yang ada, yaitu Roma, Pilatus, untuk kemudian dihukum mati. Jadi mereka menginterogasi, apakah engkau menyatakan dirimu Mesias? Begitu kira-kira. Dan Tuhan Yesus punya cara sendiri untuk menjawab. Dengan kata lain, tapi dengan ujung-ujungnya adalah dia mengatakan, "Ya, aku adalah Mesias." Dengan demikian menyatakan dirinya setara dengan Elohim. Lalu Kayafas bilang, "Mengapa kita masih membutuhkan para saksi? Lihatlah sekarang kamu telah mendengar hujatannya." Oke. Jadi apa yang terjadi saudaraku? Dia mengoyakkan jubahnya. Nah, dari dulu saya udah kenal Tuhan dari 18 tahun, melayani Tuhan sejak muda. Dulu waktu saya baca Imam Harun mengoyakkan jubahnya, ya lewat begitu saja. Tapi sekarang mempunyai satu arti baru dan ada aplikasinya untuk kita di Makassar. Pada zaman itu orang-orang Yahudi mengoyakkan pakaian itu salah satu dari budaya mereka. Dalam kasus apa orang mengoyakkan pakaian? Marah, sangat marah. Atau terjadi bencana, kesedihan yang mendalam, mereka mengoyakkan pakaian. Atau ya, itu tadi, kasus mendengar orang menghujat Tuhan, mereka mengoyakkan pakaian. Tapi itu untuk orang kebanyakan, boleh mengoyakkan jubah atau pakaian. Tidak untuk imam besar. Lihat ini, di Keluaran 28, oke? Sudah sabar dulu nanti aplikasinya, oke? Saya cerita dulu sebagai fondasinya. Di Keluaran 28 ayat 31 dikatakan, haruslah engkau membuat jubah efod yang seluruhnya dari benang nila. 32, haruslah ujung lehernya ada di tengah-tengahnya, di sekeliling lehernya harus ada pinggirannya. Suatu karya seorang penenun, haruslah itu menjadi seperti leher pelindung, dada baginya tidak akan koyak. Nah, di bagian lain ada perkataan bahwa jubahnya imam besar itu harus satu potongan yang tidak ada sambungannya, saudara. Bagaimana bikin jubah tidak ada sambungannya? Mungkin ibu-ibu di sini ada yang penjahit atau mengerti mengenai bikin baju, lebih tahu dari saya. Tapi saya menduga ada kain yang lembarannya besar, suruh jadi jubah, tapi nggak boleh ada potongan dan sambungan. Bagaimana? Dibolongin tengahnya, itu yang diselongsongkan untuk kepala. Benar nggak saudaraku? Jadi kan jubahnya tidak ada jahitannya. Tapi dikatakan di sini bagian lehernya itu harus ditebelin dan ada tujuannya supaya tidak akan koyak. Jadi kok penting banget tidak koyak? Tuhan sampai merancang dari awal jubah imam besar tidak boleh koyak. Karena jubah itu melambangkan identitasnya dia. Dia harus pakai jubah itu, tanpa jubah itu tidak bisa melakukan tugas-tugas keimamannya. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Saya mau baca dulu Imamat 21 ayat 10. Dikatakan begini, dan imam besar di antara saudara-saudara laki-laki yang di atas kepala telah diurapi minyak dan yang menabiskan tangannya untuk mengenakan pakaian, ia tidak akan membiarkan kepalanya dan tidak akan mengoyakkan pakaiannya. Inilah larangan yang tadi saya bilang. Tuhan melarang imam besar mengoyakkan pakaian. Jadi pada momen di mana Kayafas di hadapan Tuhan Yesus mengoyakkan
jubah keimamannya, dia melanggar perintah Tuhan, sekaligus itu adalah bunuh diri institusional. Dia mengakhiri keimaman Harun pada saat itu. Ini yang saya baru lihat baru-baru ini. Saya sudah bikin videonya, belum di-upload di Instagram atau TikTok, saya bocorin dulu di YHS Makassar. Nah, ada signifikansi dari ini, karena beberapa momen setelahnya, waktu Yesus di atas kayu salib, kita lihat Yohanes 19 ayat 23, dikatakan, sesudah para prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil jubahnya. Nah, di dalam ayat ini, mungkin ada beda penafsiran tentang peristilahan, tapi menurut saya ada terbalik antara jubah dan pakaian, tapi itu pemahaman saya. Jadi mereka mengambil pakaiannya dan dipotong 4. Kalau pakaiannya, jadi kalau Tuhan Yesus berarti pakai satu pakaian dalam, kemudian ada jubah di luarnya, oke. Pakaian itu dibagi-bagi 4. Tapi pada momen di mana mereka mau membagi-bagi jubahnya, ternyata itu juga jubah imam besar berdasarkan aturan Melkisedek. Dan Bapa Yahweh melindungi jubah itu dan memastikan tidak terobek. Oleh sebab itu mereka akhirnya membuang undi, jangan dipotong ini. Kita buang undi, siapa yang dapat, dapat utuh semuanya. Jadi jubah itu tidak pernah robek. Jadi kalau kita kembali lagi kepada momen di mana Tuhan Yesus diadili tadi di hadapan Sanhedrin, 2 imam besar berhadapan. Dan imam besar Harun, Kayafas, mengakhiri keimamannya. Sedangkan keimaman Melkisedek bertahan untuk selama-lamanya. Itulah Tuhan kita, di dalam sistem inilah saudara ada. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan kontras daripada keduanya akan kita bahas. Saudara, salah satu bukti lagi bahwa keimaman Harun ini berhenti di situ adalah pada saat Tuhan Yesus sebelum menyerahkan nyawanya, dia berseru, menyerahkan nyawanya, kemudian tirai terbelah 2. Saudara tahu salah satu elemen paling penting di dalam tabernakel adalah tirai itu. Tirai antara, saudara tahu tabernakel ada 3 halaman, ruang suci, ruang maha suci. Antara ruang suci dan ruang maha suci ada tirai. Itulah yang menjadi pemisah antara Elohim dengan manusia. Tirai itu adalah sebuah pembatas yang mengatakan yang kudus dan yang tidak kudus tidak bisa bersatu. Karena dosa maka engkau terpisah. Jadi tirai itu sekaligus pengingat. Yang saya baru tahu juga adalah tirai itu ada gambarnya, saudara. Saudara ada yang mau tebak gambarnya apa? Apa gambar di tirai itu? Saya yang tanya, saya yang jawab biar cepat, oke? Gambarnya adalah kerubim. 2 kerubim yang sama yang Tuhan taruh pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir keluar dari taman, mereka tidak bisa akses lagi, supaya mereka tidak bisa ambil buah daripada pohon kehidupan. Ada kerubim dengan pedang berapi. Gambar ini yang ditaruh di tirai. Jadi untuk bertahun-tahun, 1500 tahun, ada tirai yang memisahkan. Tirai ini adalah pengingat kamu dosa, kamu terpisah dari Tuhan, kamu tidak layak. Tapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, tirai itu terbelah. Dan dikatakan terbelah dari atas ke bawah. Kenapa penting banget dibilang dari atas ke bawah? Supaya kita tahu bukan manusia yang melakukannya. Kalau manusia yang melakukannya dari bawah ke atas. Lagi pula manusia tidak bisa robek karena tebalnya sampai 9 cm. Tidak ada yang sanggup. Tapi Tuhan melakukannya dari pihak Dia, tirai itu terbelah. Dan sekarang barang siapa percaya melalui pengorbanan Yesus, engkau punya akses kepada Elohim langsung, tidak melalui ritual-ritual lagi. Hari ini Dia adalah Immanuel dalam hidupmu, hadir di dalam hidupmu, di gunung maupun lembah, Dia ada di sini, dan Dia adalah pembelamu. Haleluya. Sekarang saya mau tanya saudara, ini yang saya dihujat kalau di sosial media, saya pernah bikin konten 2 tahun yang lalu mungkin. Saya bilang bagaimana bait itu tetap berdiri karena bait suci baru rubuh tahun 70 AD. Diserang oleh Roma, kemudian Yerusalem runtuh dan juga bait suci runtuh. Berarti antara Tuhan Yesus naik ke surga sekitar tahun 33 sampai tahun 70, ada masih sekitar 40 tahun, ritual itu masih berlangsung lagi. Jadi bagaimana dengan tirai itu? Saya percaya nggak ada ayatnya. Tirai itu dijahit lagi.
Dan mereka bikin lagi ritual yang sama. Hari ini, beberapa dari kita, tirai sudah terbelah, kita adalah bagian dari keimaman Melkisedek, tapi penuduhan-penuduhan masih datang, yang mengatakan kita tidak layak, belum cukup. Dan biasanya tuduhan itu kalau kita udah jadi orang Kristen lama, tuduhan itu bukan tentang dosa saja, tapi tentang kerohanian kita yang kurang. Doanya kurang, ketaatannya tidak sempurna. Penuduhan itu memunculkan penghukuman. Ini yang jadi runyam. Tuhan akan bikin kamu bangkrut. Sebentar lagi kamu ditabrak mobil. Sebentar lagi kalau tidak mengampuni dikasih kanker. Sistem lama masih suka mengunjungi kita. Hari ini saya share pagi hari ini, meskipun dari sebuah gambar yang kelihatannya ribuan tahun yang lalu, aplikasi untuk kita hari ini adalah supaya saudara semua pulang dari ibadah ini berdiri di atas keimaman yang baru, di atas keimaman Melkisedek Tuhan Yesus Kristus, dan engkau tidak lagi di bawah tuduhan dan penghukuman. Haleluya. Apa ini akibatnya kepada kita besok pergi ke kantor atau buka toko? Aku aman di dalam Dia. Dialah pembelaku. Amen. Jangan sedikit-sedikit ada hal yang buruk terjadi, langsung Tuhan menghukumku. Jangan salah, saya percaya konsekuensi natural dalam hubungan kita horizontal. Dengan manusia lain, tentu saja kita hubungannya tergantung performance kita. Kalau kita nice kepada orang, kita senyum kepada orang, orang akan membalas dengan senyum. Kalau kita suka tipu-tipu, kita akan berurusan dengan hukum. Tapi waktu masuk penjara, bukan Tuhan yang masukin kita penjara. Itu konsekuensi horizontal, konsekuensi natural hidup di bumi. Di mana Tuhan pada saat seorang anaknya tidak taat, keluar dari jalur, tidak ada integritas, berurusan dengan orang-orang misalnya berurusan dengan hukum atau berzina, kemudian keluarganya menjadi hancur, Tuhan tetap ada di sana. Bapa yang baik ada di sana mengatakan, "Nak, tadi kamu nggak taat, Roh Kudus ada kasih tahu, kenapa kamu keluar dari jalur? Sekarang kamu babak belur, tapi aku ada di sini, aku akan memulihkan kamu." Itu Bapa kita. Haleluya. Dia tidak pernah rubah sistemnya, kembali kepada tuntutan lagi dan kepada hukuman. Haleluya. Masih hidup semuanya? Amin. Bagaimana dengan keimaman Yesus Kristus ini? Oke, kita lihat di Ibrani 7 ayat yang ke-11. Ibrani 7 ayat yang ke-11, kita akan lihat beberapa kontrasnya. Jika memang kesempurnaan hanya melalui keimaman Lewi, karena olehnya umat menerima apa? Apa elemen yang paling utama daripada keimaman Lewi ini? Hukum Taurat. Oke, kenapa sekarang masih ada aja yang membela? Kita masih ada di bawah ini. Kasih karunia, tapi gitu. Saya sebut mereka ini orang-orang kelompok grace but. Cepet banget but-nya. Ya, kasih karunia sih, tapi, tapinya kok cepet banget sih? Kasih karunia itu bukan saja menerima kita, tapi mengubahkan kita loh. Bukan kita menjadi lawless, bukan kita menjadi hidup yang gak ada aturan, nggak mau ikutin hukum, tidak. Bukan lawless, tapi law free. Tanpa law, menggenapi law, karena bukan kita yang menggenapinya, Tuhan Yesus menggenapinya, dan kita ada di dalam Dia. Kita dianggap sudah menggenapi seluruh tuntutan itu. Haleluya. Ini baru kabar baik. Segala sesuatu yang terkait dengan performance kita menjadi kabar buruk. Karena kita sering gagal. Dan penghukuman siap untuk menyergap kita. Dikatakan, kalau misalnya kesempurnaan sudah dicapai dengan hukum Taurat, mengapa masih perlu ditetapkan imam besar lain menurut peraturan Melkisedek dan tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Dikontraskan dan juga framing bahwa this is better. Ini jauh lebih tinggi, lebih kuat, lebih mulia, dan saudara ada di dalamnya. Amin, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, hal-hal yang seperti ini ayat-ayat ini kalau kita nggak tahu gambar besarnya, kita baca Ibrani lewat begitu saja. Wah, ya ini tentang orang Yahudi sih, tentang orang Ibrani dulu kan. No. Saya percaya kalau orang-orang yang di accounting ya, atau internal control, kalau perusahaan kan biasanya ada internal control, dia harus bongkar nih ada pelanggaran atau tidak nih. Ya, biasanya kalau laporan-laporan yang umum itu biasa-biasa aja kelihatannya baik semua kan. So there's a saying, ada pepatah, kalau orang
internal control atau bagian pemeriksaan, mereka bilang the devil is in the detail. Oke. Pada saat dibongkar detail-detailnya baru. Well, the same itu hal negatif, konteks negatif. Tapi dalam hal firman Tuhan, saya percaya juga the revelation is in the detail. Kalau kita ngulik detail-detail di baliknya, baru muncul gambar yang sangat luar biasa. Kita akan melihat kontrasnya lebih lagi di Ibrani 7 ayat 23. Coba kita lihat sama-sama. Dikatakan sesungguhnya ada banyak yang telah menjadi imam karena kematian menghalangi mereka untuk terus menjadi imam. Look, yes. Namun karena dia hidup selama-lamanya, ya ini imam-imam di bawah aturan Harun, mereka cuma hidup sebagai manusia kan, habis itu mereka mati. Tapi saudara punya imam besar yang tidak mati, dia hidup untuk selama-lamanya. Dan dia ada di sini hari ini, amin. Karena terus 25. Karena dia berkuasa untuk menyelamatkan dengan sempurna. Saudara, ada keselamatan yang sempurna. Keselamatan kekal. Keselamatan sempurna. Semua orang yang datang kepada Elohim melalui dia. Sebab dia hidup selama-lamanya untuk menjadi pengantara bagi mereka. Pembelamu hidup selama-lamanya. Pembelamu adalah pribadi yang kekal. Oleh sebab itu engkau ada di dalam satu keselamatan yang kekal. Keselamatan yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Lanjut lagi. Sebab imam besar yang seperti inilah yang kita perlukan. Yang kudus, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa, dan diangkat lebih tinggi dari langit. 27. Dia tidak seperti para imam besar yang lain, yang harus setiap hari mempersembahkan kurban pertama. Kurban pertama untuk dosa-dosanya sendiri, dan kemudian untuk dosa umatnya, karena dia telah melakukan apa? Ini kontraskan, saudaraku. Ya, ini adalah membawa persembahan setiap hari. Sambil membawa kurban, sebenarnya sebagai pengingat juga, kamu dosa, kamu dosa, kamu dosa. Oleh sebab itu harus bawa kurban. Setiap bawa kurban yang diulang-ulang kan menunjukkan bahwa dosa diulang-ulang. Terjebak di dalamnya tanpa pengharapan. Tapi saudara punya imam besar, Yesus Kristus. Persembahannya beda. Di sini kambing domba, di sini adalah tubuhnya sendiri. Darahnya tercurah. Dan pengampunan dari dia satu kali untuk selamanya. Haleluya. This is great news. Bukan saja good news, great news. Ketika dia mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Ibrani 7 ayat 12. Masih hidup semuanya? Amin. Ketika keimaman berubah, maka hukumnya pun harus berubah. Kenapa kita masih belain di bawah hukum Taurat? Oke, saya gambarkan dengan orang Yahudi aja. Zaman orang Yahudi, mereka hanya boleh 1000 langkah. Jadi pas mereka 1000 langkah, mereka harus hitungin. Hari ini gue udah berapa langkah ya? Pas langkah ke 1001, yang di atas marah. Well, that's bondage. Itu adalah satu hidup di dalam kita nggak pernah yakin bahwa ini saya diterima atau enggak. Jangan-jangan ada satu perbuatanku yang membuat aku tercancel atau aku terdiskualifikasi. Hari ini saya datang dengan sebuah berita bagi saudara. Dia sudah menanggung semua kesalahan kita dan dosa kita. Dan kemudian dia mengajari kita untuk hidup benar. Semua hidup benar yang kita jalankan hari ini bukan dalam rangka diterima, bukan dalam rangka diberkati. Tapi karena kita sudah diberkati, karena kita sudah terima, karena kita disebut orang kudus, kita hidup kudus. Karena dia sudah berkorban bagi kita, maka kita berani berkorban. Haleluya. Dia bukan mencari dari kita syarat-syarat lagi. Tapi dia mengubahkan hati kita menjadi seperti dia. Haleluya. Amin, saudaraku. Jadi kita ini harus detox dari pikiran yang seperti itu. Saya percaya kita harus kayak semacam detox pikiran. Oleh sebab itu metanoia itu sebenarnya detox. Meruntuhkan yang lama, membangun yang baru, menguatkan. Dan kita ini harus di-remind terus, saudara. Tadi saya sebut bahwa kita urusannya mungkin bukan dengan yang jangan membunuh, jangan berzina. Tapi tadi, dia bisa creepy, masuk ke sini. Zaman dulu orang, ya kamu percaya Yesus tapi kamu harus disunat. Sebentar mungkin kalau masih ada waktu saya mau share ayat itu. Tapi di sini kurang taat. Doanya kurang. Hal-hal yang rohani yang dituduh pada kita. Saudara pernah dengar gak? Atau jangan-jangan kita sendiri pernah berkata, saya ini udah melayani Tuhan 20 tahun, kok saya gak sembuh-sembuh ya?
Saudara mendeteksi ada red flag di dalam kalimat ini? Kenapa saya tidak sembuh padahal saya udah melayani Tuhan 20 tahun? Di mana salahnya? Transaksional. Dikira emang melayani Tuhan 20 tahun kayak ngumpulin poin. Di-redeem jadi kesembuhan. Kalau kita sembuh bukan karena kita ngumpulin poin banyak. Kita sembuh karena Dia adalah penyembuh dan Dia adalah Tuhan yang baik. Hari ini yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Nah, ini nih ada satu ayat nih yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Yesaya 64 ayat yang ke-6a bagian awal saja. Namun kami semua menjadi seperti orang yang najis dan semua kebenaran kami seperti kain yang najis. Saya ingin kita highlight kata-kata semua kebenaran kami seperti kain yang najis. Nah, kalau kita baca Alkitab ini, ayat ini cepat-cepat, di benak kita mendaratnya seperti ini. Semua dosa kami seperti kain yang najis. Tidak dikatakan dosa seperti kain yang najis. Kebenaran. So kita udah di sini, tapi mau mempersembahkan our righteousness. Nih, saya udah begitu loh Tuhan, saya udah begini. Jadi pada saat berdoa itu kayak maksa Tuhan karena saya udah begini. Saya udah puasa loh Tuhan. Masa nggak dijawab juga? Saya percaya doa di perjanjian baru bukan untuk mendesak Tuhan, memaksa Tuhan, menggoda Tuhan, merangsang Tuhan. Doa di perjanjian baru bukan untuk memperoleh kemenangan, kita berdoa dari posisi sudah menang. Haleluya, and that's important. Semuanya sudah disediakan, tinggal kita memanifestasikan penyediaan yang sudah Dia sediakan sebelumnya bagi kita. Haleluya, saudaraku. Jadi righteousness itu sendiri, kita mau mempersembahkan righteousness kita, tidak cukup, saudara. Nah, saya ingin tutup dengan ini. Kisah Rasul 10, saudara, coba. Masih hidup semuanya? Amin. Kisah Rasul 10, ayat 14 dan 6-16. Saya ingin tunjukkan kepada saudara, relevan nggak apa yang saya ngomong ini? Saya percaya relevan karena bahkan para murid-murid Yesus, setelah kebangkitan, setelah kenaikan, itu kan masih ada ceritanya kan di Kisah Para Rasul kan, mereka juga masih bingung tentang tuntutan yang ini tadi. Masih mereka mau terima atau tidak? Coba lihat. Kalau ini cerita tentang Petrus disuruh Tuhan ke rumah Kornelius. Beribu-ribu tahun orang Yahudi tidak pernah menapakkan kakinya di rumah Gentile, di rumah orang bukan Yahudi. Karena ada perintah dari hukum Taurat. Jadi itu sesuatu yang najis kalau mereka masuk ke rumah orang Romawi. Terus Tuhan suruh dia ke rumah Kornelius. Dan Petrus sangat resisten. Petrus berkata, tidak Tuhan, karena aku tidak pernah makan sesuatu yang cemar dan najis. Karena Tuhan kasih penglihatan sebagai ilustrasi tentang orang non-Yahudi, yaitu binatang-binatang yang haram. Petrus, makanlah. Dia bilang, aku tidak pernah makan itu Tuhan. Itu kan haram. Lalu Tuhan bilang apa? Di ayat yang ke-15. Suatu suara datang lagi kepadanya untuk kedua kalinya. Apa yang Elohim nyatakan tahir, janganlah engkau nyatakan cemar. Kalau saya jadi Petrus, saya akan bilang, puzzle, bingung. Loh, bukannya you yang ngajar di sini? Itu semua yang haram. Sekarang tiba-tiba nyatakan halal, jangan kau nyatakan haram. Loh, saudara, something has shifted. Sesuatu telah berubah. Keimaman berubah. Yesus menjadi imam besar kita, bukan under Harun. Amen. Ayat yes. Jadi akhirnya Petrus datang ke sana dan melihat Roh Kudus turun ke atas Kornelius dan seluruh isi rumahnya. Tanpa Kornelius taat kepada hukum Taurat. Dan kemudian masih lagi 5 pasal sesudahnya. Ini saya tutup dengan ini. I'm starting to close. Kisah Rasul 15 sekarang, ayat 10 dan 11. I'm starting to close. There is a difference between starting to close sama closing. Amen. Closing itu mungkin 1 menit. Starting to close, siapa yang tahu? Ini saya. Kisah Para Rasul 15. Sekarang, oke. Ini adalah Kisah Para Rasul 15 adalah summit, meeting
konferensi tingkat tinggi, meeting antara all the leaders of the Jesus movement. Pada saat itu, Petrus yang speech pembukaan. Di tengah-tengah ada presentasi PowerPoint dari Paulus dan Barnabas. Suka? Laporan misi dari Antioquia. Kemudian closing remark itu adalah James, yaitu Rasul Yakobus. Saya ingin bacakan Yakobus aja, statementnya dia. Menggambarkan, masih menggema sampai saat ini, bahwa mentalitas ini masih ada di Makassar. Coba lihat ini. Karena setelah mereka sepakat keselamatan hanya oleh kasih karunia, hanya oleh percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang legalistik dari Yerusalem berusaha menentang kepada Paulus. Mereka berkata, oke, percaya Yesus bagus, tapi tetap harus disunat. Nah, sunat hari ini, zaman ini udah nendang lagi. Kita nggak debat tentang sunat, juga nggak debat tentang yang tadi tuh, yang hari Sabtu. Tapi saya mensinyalir, tuntutan yang dulu di Kisah Rasul 15 ini berupa tuntutan sunat, sekarang sudah berevolusi dia. Menjadi tadi, kurang taat, kurang berdoa, kurang ini, kurang itu. Hal-hal yang lebih kayak rohani. Dan ini lebih berbahaya menurut saya, karena dia bisa menyusup tanpa permisi, menghukum kita setiap hari. Saya ingin saudara pulang dari ibadah ini punya keyakinan penuh. Aku sudah ditebus, dibela, ada di pihak Tuhan Yesus. Amen. Tidak ada keraguan lagi hari ini. Amen. Karena even Yakobus berkata, sekarang mengapa kamu mencobai Elohim dengan meletakkan suatu kuk pada leher para murid. Ini orang-orang yang belum percaya. Orang-orang bukan Yahudi. Meletakkan satu kuk pada leher para murid yang tidak dapat dipikul baik oleh para leluhur kita maupun oleh kita. Ini Yakobus jujur banget. Jujurly. Ya, cuma sekarang bilang, jujurly, kita aja nggak sanggup menanggung. Kenapa sekarang kok itu kita taruh kepada murid-murid baru? Kenapa kita harus taruh kepada orang-orang Makassar? Kita aja orang Yahudi yang setiap hari ngafalin ayat, ngafalin Torah, bla bla bla. Kita semua gagal semua. The best of Old Testament people, orang yang terbaik di Perjanjian Lama yang menurut saya adalah Daud, a man of the God's own heart. Dia jatuh secara tragis, berzina, berselingkuh, dan membuat persekongkolan jahat, membuat suami selingkuhannya terbunuh. The best of men fail. Tapi sudah ada Tuhan Yesus, imam besar kita. Kita ada di dalamnya. Semua kesalahan kita, dosa kita tadi diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Dan tidak ada lagi kuk yang menuntut kita. Yang ada adalah dia mengubahkan hati kita untuk kita menjadi sama seperti dia. Setiap hari kau dikuduskan. Kebaikannya membuat engkau bermetanoia. Oh, ternyata Bapa tidak menghukum aku. Oke, tadi saya bilang saya tutup dengan ini. Mau tutup satu lagi? Saya nggak tahu. Waktu saya tinggal 1 menit. Saudara, mungkin ada beberapa yang struggle dengan kesalahanmu, penghukuman masa lalumu. Saya ingin bawa saudara tutup dengan ini. Ada satu gambaran tentang Yeshua. Ya, nama Tuhan kita, Yeshua. Di Perjanjian Lama, dalam bentuk seorang nabi namanya Hosea. Hosea dan Yeshua sama, artinya God of Salvation. Pada saat dia disuruh Tuhan menikah dengan Gomer, Gomer tidak setia, melacur lagi. Gomer adalah pelacur. Setelah married, punya anak 2, melacur lagi. Ada satu perintah yang sangat-sangat Tuhan suruh Hosea, cari Gomer dan cintai dia lagi. Ada kata lagi. Tuhan membuat cerita ini untuk menggambarkan dialah Hosea. Dan kita semua adalah Gomer. Pada saat kita tidak setia, ada Tuhan. Yang di Timotius dikatakan, pada saat kita tidak setia, dia tetap setia. Saya tidak mendorong saudara tidak setia. Tapi saya berdoa, kesetiaan Tuhan mengubahkan hatimu, sehingga engkau menjadi orang yang setia. Haleluya. Hari ini ada Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak menuntutmu. Dia memberi nyawanya, darahnya untuk kita. Engkau ada di dalamnya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya ingin berdoa untuk saudara, tundukkan kepala. Ada beberapa yang struggle dengan sesuatu, khususnya penuduhan-penuduhan, khususnya hal-hal yang
menghakimi saudara sebagai gagal, atau masa lalu, atau saudara merasa tidak cukup, dan saudara melihat ada beberapa hal yang buruk terjadi, saudara berpikir Tuhan menghukum. Hari ini diberitakan kabar baik kepadamu, Imam besarmu Yesus Kristus. Angkat tangan saudara, saya ingin berdoa untuk apapun yang kau hadapi. Kalau engkau ada penyakit yang menyerang, jangan katakan Tuhan menghukum. Kalau ada sesuatu yang buruk, jangan katakan Tuhan menarik kemurahannya daripada hidupmu. Engkau diampuni satu kali untuk selamanya. Kau diselamatkan secara sempurna, kata Alkitab tadi. Dan hari ini biarkan Dia menghiburmu. Sang Immanuel ada di pihakmu. Oleh hari ini kau pulang dengan satu keyakinan yang baru. Bukan oleh tuntutan hukum Taurat, hanya oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan, kita diberkati, kita jadi orang benar. Makasih Tuhan Yesus, hari ini kau melawat setiap kami, bahkan yang sakit sembuh hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pemimpin tempat ini, berkati jemaat-Mu. Kami memuliakan nama-Mu dalam semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.